Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ke bab selanjutnya, yaitu bab 7 tentang sejarah Daulah Abbasiyah di Baghdad. Yang pertama ada pembentukan pemerintahan. Sejak Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 dari Daulah Umayyah naik takhta, telah muncul gerakan oposisi yang hendak menumbangkan daulah tersebut yang dipimpin oleh Ali bin Abdullah, cucu Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi dari kelompok Sunni. Kedua kelompok di atas juga menjalin kerjasama dengan orang-orang Persia, karena orang-orang Persia dianaktirikan oleh Daulah Umayyah baik secara politik, ekonomi maupun sosial. Padahal mereka sudah lebih dahulu memiliki peradaban maju. Tujuan aliansi adalah menegakkan kepemimpinan Bani Hashim dengan merebutnya dari tangan Bani Umayyah. Untuk mencapai tujuan itu, berbagai kelemahan Daulah Umayyah mereka manfaatkan sebaik-baiknya. Selanjutnya ada periodisasi Daulah Abbasiyah. Pemerintahan Daulah Abbasiyah mengalami dua masa, yaitu masa integrasi dan masa desintegrasi. Secara garis besarnya terbagi kepada 4 periode. Yang pertama dikenal dengan periode integrasi, ditandai dengan besarnya pengaruh Persia 750 sampai 847 Masehi sejak Khalifah pertama Abu Abbas al-Saffah sampai berakhirnya pemerintahan Al-Wathqis yang dikenal sebagai masa kejayaan Daulah Abbasiyah. Yang kedua sampai keempat adalah periode desintegrasi yang ditandai dengan besarnya tekanan Turki sejak Khalifah Al-Mutawakkil sampai akhir pemerintahan Al-Mustaqi pada periode kedua yang dikenal sebagai masa kemunduran Daulah Abbasiyah. Yang ketiga, Bani Bu'awaihi sejak Khalifah Al-Mustaqfi sampai Khalifah Al-Qasim yang ditandai dengan adanya tekanan Bani Buwaihi terhadap pemerintahan Daulah Abbasiyah pada masa kemundurannya. Keempat, Turki Bani Seljuk sejak dari Khalifah Al-Muqtadi sampai Khalifah terakhir Khalifah Al-Muqtasim yang ditandai dengan kuatnya kekuasaan Turki Saljuk dalam pemerintahan dan berakhir dengan serangan Mongol. Selanjutnya periode integrasi, masa perkembangan pemerintahan. Yang pertama ada Abul Abbas al-Saffah. Dengan berakhirnya pemerintahan Daulah Umayyah, maka Daulah Abbasiyah mewarisi pemerintahan besar dari Bani Umayyah. Pergantian Umayyah ke Abbasiyah sebagai akibat dari ketidakpuasan unsur-unsur penting dalam masyarakat terhadap khalifah-khalifah Daulah Umayyah yang sedang berkuasa. Selanjutnya ada Abu Ja'far al-Mansur. Pemerintahan Daulah Abbasiyah berkembang dimulai dari Khalifah kedua, yaitu Abu Ja'far al-Mansur. Dia diangkat menjadi khalifah setelah saudaranya Abu Abbas al-Saffah meninggal dunia pada tahun 754 Masehi. Beliau dikenal sebagai seorang yang gagah perkasa, keras hati, kuat keimanan, bijaksana, cerdas, pemberani, teliti, disiplin, kuat beribadah, dan sederhana. Abu Ja'far digelar dengan Al-Mansur, artinya orang yang memperoleh pertolongan Allah, karena dia selalu menang dalam menghadapi berbagai peperangan, baik ke dalam menghadapi pemberontak maupun keluar mengatasi serangan Bizantium. Selanjutnya ada Harun al-Rashid. Dengan naiknya Harun menduduki jabatan khalifah, maka Daulah Abbasiyah memasuki era baru yang sangat gemilang. Dia adalah seorang penguasa yang paling cakap dan paling mulia di antara Daulah Abbasiyah. Dia memerintah selama 23 tahun. Dalam sejarah pada abad ke-9 ada dua nama raja besar yang gemilang dalam urusan-urusan dunia. Charlemagne di barat dan Harun al-Rashid di timur. Yang selanjutnya ada Al-Ma'mun. Di masa Khalifah Al-Ma'mun, pertemuan-pertemuan ilmiah tidak lagi dilaksanakan di istana, tetapi dia membangun tempat pertemuan yang dipusatkan di Balai Ilmu atau Baitul Hikmah. Balai ilmu itu senantiasa ramai dikunjungi oleh ahli-ahli ilmu, ahli-ahli hukum, ahli-ahli pikir sastra, ahli agama dan bahasa. Mereka memperbincangkan dan bertukar pikiran dalam segala macam permasalahan ilmu pengetahuan. Bahkan dalam bidang kesusastraan, Al-Ma'mun sendiri yang memimpin pertemuan-pertemuannya yang dihadiri oleh para ahli sastra.
Hal itu berlangsung selama masa pemerintahannya. Selanjutnya ada perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan mengalami perkembangan pesat pada masa Daulah Abbasiyah melalui 3 pengembangan ilmu yang telah disebutkan di atas, yaitu diskusi ilmiah, penerjemahan buku-buku, dan perpustakaan. Di antara ilmu-ilmu umum yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran Islam telah ada semenjak masa Rasulullah. Di kala itu, dokter yang terkenal adalah Al-Haris bin Al-Kanana. Kedokteran Islam baru berkembang pada masa dinasti Abbasiyah setelah mendapat pengaruh dari Judisafur dan Iskandaria. Selanjutnya ada ilmu matematika. Perkembangan ilmu matematika dalam Islam terjadi pada masa Al-Mansur karena perencanaan pembangunan kota Baghdad didasarkan pada perhitungan matematis. Sebab banyak berkumpul matematikawan untuk meneliti rencana tersebut. Salah satu penemuan dan penggunaan angka 0 dalam bahasa yang disebut sifir. Tanpa angka ini akan menyulitkan manusia dalam membuat simbol-simbol bilangan. Dalam hal ini, Barat ketinggalan 250 tahun dari Islam. Selanjutnya, ilmu astronomi. Ilmuwan-ilmuwan muslim merupakan pakar astronomi. Ilmu astronomi diperlukan untuk tujuan-tujuan keagamaan seperti menentukan waktu sholat, waktu fajar, dan munculnya bulan di bulan Ramadan, serta menentukan arah kiblat. Ilmu fisika pun turut berkembang pesat pada masa dinasti Abbasiyah. Di antara fisikawan muslim terkenal adalah Ibnu Sina. Yang selanjutnya ada ilmu kimia. Jabir bin Hayyan terkenal di seluruh dunia sebagai bapak ilmu kimia muslim. Bahkan ada yang berpendapat bahwa tidak ada ilmu kimia sebelum Jabir dalam pengertian yang sesungguhnya. Sebelumnya hanya untuk tujuan-tujuan praktis. Jabir mengajukan gagasannya tentang pengubahan beberapa macam logam menjadi emas murni. Selanjutnya ada ilmu farmasi. Ilmu farmasi adalah pelengkap bagi ilmu kedokteran, sehingga dokter-dokter muslim menulis tentang farmasi dan botani sebagai 2 ilmu yang sangat berguna dalam pengobatan. Sehingga Ibnu Sina dalam karya monumentalnya Al-Qanun fi Al-Tibbi menyediakan 1 jilid khususnya membahas materi-materi kedokteran dan farmasi. Dia mendeskripsikan dengan rinci tentang tumbuhan yang menghasilkan obat dan beberapa macam hewan dan barang-barang tambang yang juga menghasilkan obat. Selanjutnya ada ilmu geografi. Geografi dalam Islam muncul sebagai ilmu akibat perkembangan kota Baghdad sebagai pusat perdagangan. Hal itu mendorong umat Islam untuk mewujudkan keamanan dan perjalanan sehingga muncullah ilmu geografi. Karena banyak di antara mereka yang membuat catatan tentang daerah-daerah lawatan yang akan dilaluinya. Di masa awal dinasti Abbasiyah, telah muncul ahli geografi muslim bernama Ibnu Kardazabah yang menulis sebuah buku tentang geografi dengan judul Al-Masalik wa Al-Malik. Buku ini merupakan buku geografi tertua dalam bahasa Arab. Selanjutnya filsafat. Kaum muslimin baru mengenal filsafat setelah mereka bergaul dengan bangsa-bangsa lain seperti Yunani, Persia, dan India. Selanjutnya ada periode desintegrasi, masa kemunduran Daulah Abbasiyah dan faktor-faktornya. Periode desintegrasi ditandai dengan menurunnya kekuasaan khalifah di bidang politik karena dilanda perpecahan. Politik sentral khalifah telah berpindah ke daerah-daerah. Akibat dari itu, semua khalifah Abbasiyah yang lemah meminta bantuan kepada dinasti yang kuat di daerah untuk membantunya mengatasi tekanan sultan yang telah terlebih dahulu masuk dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Selanjutnya kita masuk kepada bab 8, Sejarah Daulah Fatimiyah di Mesir. Pendahuluan. Islam masuk Mesir pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ketika itu Amr ibnu As disuruh khalifah membawa tentara Islam untuk mendudukinya karena dari segi geografis Palestina yang berbatasan langsung dengan Mesir tidak akan aman tanpa menduduki Mesir. Sementara Palestina ketika itu sudah dapat ditaklukkan tentara Islam.
Setelah menduduki daerah Mesir, Amr bin As langsung diangkat menjadi gubernurnya dan menjadikan Futsah sebagai ibu kotanya. Selanjutnya, Daulah Islamiyah silih berganti menduduki Mesir, antara lain Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, Daulah Fatimiyah, yang ditandai dengan berhasilnya Jauhar Al-Khatib. Khalifah Mu'iz Lidnillah mendirikan universitas tertua di dunia Al-Azhar pada tahun 972 Masehi. Daulah Ayyubiyah yang ditandai dengan datangnya serangan tentara perang salib ke Mesir. Daulah Mamluk yang ditandai dengan keberhasilnya Daulah Mamluk di bawah pimpinan Khalifah Baibas membendung serangan Mongol yang hendak menguasai Mesir. Pada masa selanjutnya Mesir menjadi bagian dari kerajaan Turki Utsmani. Selanjutnya pembentukan pemerintahan. Menjelang akhir abad ke-10, kondisi Daulah Abbasiyah di Baghdad mulai melemah karena daerah kekuasaannya yang luas sudah tidak dapat terkondisikan lagi atau tepatnya memasuki masa desintegrasi. Kondisi seperti ini membuka peluang bagi munculnya daulah-daulah kecil di daerah-daerah yang membebaskan diri dari pemerintahan pusat, terutama bagi gubernur dan khalifahnya yang sudah memiliki tentara sendiri, di antaranya adalah Daulah Fatimiyah. Selanjutnya masa pertumbuhan pemerintahan. Pada masa pertumbuhan ini berada di bawah 3 khalifah, yaitu Ubaidillah Al-Mahdi, Al-Qaim, Al-Mansur. Pada masa ini ibu kota Daulah Fatimiyah masih berada di Maroko. Selanjutnya masa kejayaan pemerintahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa kejayaan ini berada di bawah 3 khalifah, yaitu Al-Mu'iz Lidnillah, Al-Aziz Billah, dan Al-Hakim bi Amrillah. Daulah Fatimiyah menjadi daulah ketiga dalam Islam setelah Daulah Abbasiyah dan Daulah Umayyah Cordova yang berhasil memajukan peradaban Islam pada periode klasik. Yang pertama ada Khalifah Al-Mu'iz Lidnillah. Khalifah Al-Mu'iz Lidnillah termasuk salah seorang khalifah Daulah Fatimiyah yang mengagumkan. Dia adalah seorang yang luas pengetahuannya, banyak mengetahui bahasa, sangat cinta pada ilmu pengetahuan dan sastra, pandai mengatur siasat sehingga dia dikagumi baik kawan maupun lawannya. Selanjutnya, Khalifah Al-Aziz Billah. Al-Mu'iz Lidnillah wafat pada tahun 975. Kedudukannya digantikan oleh anaknya Al-Aziz Billah. Pada masa pemerintahan Al-Aziz Billah, dia dapat mewarisi sumber kekayaan negara dari ayahnya yang dapat dipergunakan untuk lebih mengembangkan Daulah Fatimiyah. Selain dia banyak lagi membangun istana, juga Universitas Al-Azhar semakin dikembangkannya sehingga mampu menyediakan asrama bagi mahasiswa dengan gratis. Selanjutnya Khalifah Al-Hakim bi Amrillah. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Hakim bi Amrillah, kegiatan diskusi-diskusi semakin dikembangkan dari istana beralih ke perpustakaan karena perpustakaan juga mempunyai peranan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Hakim bi Amrillah, dia sudah membangun perpustakaan Darul Hikmah dan menugaskan kepada para ilmuwan baik di bidang ilmu nakli maupun ilmu akli untuk mengelola perpustakaan tersebut. Selanjutnya, kemajuan ekonomi. Kemajuan ilmu pengetahuan dapat tercapai karena didukung oleh kemajuan ekonomi suatu negara. Maka, Daulah Fatimiyah menggali sumber pemasukan ekonomi negara dari berbagai bidang, di antaranya pajak. Mesir dikenal sebagai negara yang kaya dari hasil-hasil pertanian karena tanah-tanah di lembah Sungai Nil sangat subur. Pajak yang dipungut oleh Perdana Menteri Yaqub Ibnu Kales memperoleh hasil yang luar biasa. Untuk pajak kawasan Futsah saja berkisar antara 120.000 sampai 500.000 dinar per harinya. Demikian juga pajak kota Dimyat lebih dari 200.000 dinar per harinya. Hal tersebut belum pernah terjadi di Mesir sebelumnya. Selanjutnya, Al-Jawali atau Jizyas. Adapun yang dimaksud dengan Al-Jawali atau Jizyas adalah pungutan yang diwajibkan kepada orang-orang kafir zimmi yang tinggal di wilayah Islam yang merdeka lagi balik, tetapi tidak diwajibkan kepada wanita dan anak-anak kecil. Sebagai gambaran, hasil yang diperoleh dari sistem Jawali ini dapat dilihat pada jumlah Jawali tahun 587 Masehi mencapai 30.000 dinar.
Selanjutnya Al-Makus. Al-Makus artinya pajak bea cukai yang diwajibkan bagi industri-industri. Terdapat dua cara yang diterapkan dalam bea cukai ini. Pertama, bea cukai yang dipungut dari barang-barang luar negeri yang datang ke kota-kota yang terdapat di Mesir seperti Iskandaria, Tunisia, Fusyah, dan lain-lainnya. Sedangkan jenis kedua adalah bea cukai yang diwajibkan pada industri-industri dan pedagang-pedagang yang berada di wilayah Mesir. Maka melalui tiga macam pemasukan keuangan ke kas negara membuat Daulah Fatimiyah memiliki keuangan yang melimpah ruah tersimpan di Baitul Mal. Sayangnya oleh khalifah-khalifah sesudahnya mereka pergunakan untuk berfoya-foya yang membawa kepada salah satu dari kehancuran Daulah Fatimiyah. Selanjutnya masa kemunduran. Pada masa kemunduran ini berada di bawah 6 khalifah, yaitu Al-Zafir, Al-Mustansir, Al-Musta'li, Al-Amir, Al-Hafidz, Al-Faiz, dan Al-Adil. Di antara kebijakan yang diambil Khalifah Daulah Fatimiyah pada saat berkuasa di Mesir adalah menyebarkan atau bahkan boleh dikatakan memaksakan faham Syiah Ismailiyah kepada penduduk. Untuk itu, seluruh pegawai diwajibkan memeluk mazhab Syiah Ismailiyah. Semua qadhi atau hakim diwajibkan supaya mengeluarkan keputusan hukum yang sesuai dengan undang-undang mazhab Syiah. Kemudian mereka menyebarkan atau mempropagandakan mazhab Syiah Ismailiyah kepada penduduk. Begitu pula kepada tiga khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan dicaci maki dan dicela oleh Khalifah Daulah Fatimiyah. Bahkan yang lebih kasar lagi adalah apa yang dilakukan oleh Khalifah Al-Hakim bi Amrillah. Dia memerintahkan supaya dilukiskan cacian kepada para sahabat, baik di dinding-dinding masjid, di pasar-pasar maupun di jalan-jalan. Perintah itu dikeluarkan kepada seluruh pemerintah daerah dalam wilayah kekuasaan Daulah Fatimiyah. Tindakan Al-Hakim ini membangkitkan kemarahan rakyat Sunni yang merupakan mayoritas penduduk di seluruh wilayah kekuasaan Daulah Fatimiyah. Mereka menuntut dihentikan segala bentuk caci maki yang ditujukan kepada tiga khalifah pertama tersebut. Pada akhirnya konflik Sunni Syiah ini dapat diselesaikan setelah Khalifah Al-Hakim menyuruh menghapus segala celaan terhadap khalifah yang tiga dan akan dihukum setiap orang yang berani mencela mereka dan bersikap kasar pada mereka baik di jalan-jalan maupun di halayak ramai. Tindakan Al-Hakim ini menimbulkan bibit-bibit kebencian dan kemarahan di kalangan rakyat yang menjadi bom waktu terjadinya perang pada saat yang tepat mereka bertekad hendak menghancurkan Daulah Fatimiyah. Kehancuran Daulah Fatimiyah ini sepeninggal Khalifah Al-Hakim, para khalifah yang dilantik sesudahnya mereka telah tenggelam dalam kemewahan hidup sampai khalifah terakhir Al-Adid 1160-1171 Masehi. Mereka tinggal di istana-istana indah di Kairo menikmati berbagai macam kelezatan hidup duniawi. Sedangkan urusan pemerintahan mereka serahkan kepada para Perdana Menteri, dan Perdana Menteri pun merongrong jabatan khalifah karena mereka mengangkat dirinya menjadi penguasa sebenarnya, sedang khalifah menjadi permainan di tangan mereka. Faktor luar karena mereka mengancam rakyat untuk menganut faham Syiah yang menjadi mazhab mereka. Maka Gubernur Iskandaria Ibnu Al-Silar menyerbu ke Kairo. Pada saat itu menteri dijabat Najamuddin Ibnu Misal. Terjadi bentrok dan peperangan di antara dua pasukan tersebut. Tetapi faktor yang mempercepat kehancuran dinasti Fatimiyah adalah perang salib. Sebab pada saat Daulah Fatimiyah lemah, orang salib ingin menguasai Mesir. Mereka datang hendak menyerbu Mesir pada saat memuncak konflik antara Daulah Fatimiyah dengan rakyat di Mesir. Dalam situasi genting begini, terpaksa Khalifah Fatimiyah minta bantuan kepada Nuruddin Zanki, penguasa Syam dan Aleppo, untuk membantunya memerangi orang salib. Tetapi setahun kemudian orang salib membatalkan perjanjian tersebut. Maka Nuruddin kembali mengirimkan bantuan tentara dalam jumlah besar di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia dapat memukul mundur pasukan tentara salib dari Mesir. Pasukan tentara salib melarikan diri ke Syam. Untuk jasanya itu dia diangkat menjadi menteri besar di Mesir. Selanjutnya Nuruddin Zanki mendesak Salahuddin Al-Ayyubi untuk mengakhiri Daulah Fatimiyah di Mesir.
Maka pada tahun 567 Hijriah atau 1171 Masehi diumumkan berdirinya Daulah Ayyubiyah di Mesir di bawah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Dengan sendirinya berakhirlah kekuasaan Daulah Fatimiyah. Dapat lebih ditegaskan di sini bahwa Daulah Ayyubiyah di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi sangat berjasa dalam mempertahankan Mesir dari serangan pasukan salib dan mendesaknya keluar dari Mesir, sehingga aset peradaban Islam yang bernilai tinggi seperti Universitas Al-Azhar dapat terpelihara dan diwariskan kepada generasi Islam berikutnya sampai sekarang. Selanjutnya yaitu bab 9 mengenai sejarah Daulah Mamalik di Mesir. Yang pertama ada pendahuluan. Di atas kehancuran Daulah Fatimiyah di Mesir, naiklah Daulah Ayyubiyah. Saat itu Nuruddin Zangki, penguasa Syam dan Aleppo, mendesak Salahuddin Al-Ayyubi untuk mengakhiri kekuasaan Daulah Fatimiyah di Mesir dan sekaligus mengusir tentara salib, sehingga tentara salib melarikan diri ke Syam dan diumumkan berdirinya Daulah Ayyubiyah di Mesir. Usaha merekrut budak-budak untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintahan di bidang militer sudah menjadi tradisi saat itu, terutama bagi daulah-daulah yang pernah berkuasa di Mesir sebelum Daulah Ayyubiyah maupun Daulah Ayyubiyah sendiri. Hal itu dapat diketahui dari apa yang dilakukan oleh Daulah Tulun, Daulah Isid, Daulah Fitniyah, dan Daulah Ayyubiyah. Mereka mendatangkan budak-budak ke Mesir untuk diangkat menjadi tentara pemerintahan. Daulah Mamalik di Mesir muncul pada saat dunia Islam mengalami desentralisasi dan desintegrasi politik. Wilayah kekuasaannya meliputi Mesir, Hijaz, Yaman, dan daerah Sungai Furat. Kaum Mamalik ini berhasil membersihkan sisa-sisa tentara salib dari Mesir dan Suriah, serta membendung desakan gerombolan-gerombolan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan dan Timur Leng. Kaum Mamalik yang memerintah di Mesir, mereka dibedakan menjadi dua suku. Yang pertama Mamalik Bahri, yang kedua Mamalik Burji. Mamalik Bahri adalah budak-budak Turki yang didatangkan Malik Al-Saleh ke Mesir dalam jumlah besar setelah ia berhasil menduduki jabatan sultan. Di Mesir mereka ditempatkan di barak-barak militer dekat Sungai Nil. Itulah sebabnya mereka disebut dengan Mamalik Bahri, artinya budak laut. Adapun Mamalik Burji adalah budak-budak yang didatangkan dari Shirkas Turki oleh Sultan Kalawun, karena ia curiga terhadap beberapa tokoh militer dan Mamalik Bahri yang dianggapnya dapat mengancam kelangsungan kekuasaannya. Mereka ditempatkan di menara-menara benteng atau burji. Itulah sebabnya mereka disebut dengan Mamalik Burji. Baik Mamalik Bahri maupun Mamalik Burji sama-sama berasal dari Turki, tetapi suku mereka yang berbeda. Selanjutnya, pembentukan pemerintahan. Untuk mempertahankan kekuasaan Daulah Ayyubiyah, Sultan Malik Al-Saleh memberikan kebebasan dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kaum Mamalik Bahri untuk mencapai prestasi dan kedudukan tinggi dalam jabatan militer Daulah Ayyubiyah. Oleh karena itu, Mamalik Bahri mempergunakan kesempatan tersebut untuk menyusun suatu kekuatan sehingga mereka menjadi kelompok militer yang terorganisir. Hal tersebut dilakukan untuk menyaingi kekuatan militer asal suku Kurdi yang sudah ada sebelumnya yang dibentuk oleh Sultan Malik Al-Kamil. Setelah Sultan Malik Al-Saleh meninggal, ia digantikan oleh Turansyah, tetapi Turansyah tidak menyukai kaum Mamalik Al-Bahri, sehingga ia membentuk pasukan militer sendiri. Maka kaum Mamalik Bahri pun tidak menyukai karena mengabaikan peran mereka. Oleh karena itu, pada tahun 1250 Masehi, Mamalik Bahri di bawah pimpinan Baibar dan Izzuddin Aibak melakukan kudeta terhadap Daulah Ayyubiyah, sehingga Turansyah terbunuh. Baik Malik Al-Saleh maupun Turansyah tidak mempunyai anak laki-laki, yang ada hanya seorang bekas budak wanita yang bernama Syajar Ad-Dur yang sudah dimerdekakan dan dinikahi oleh Sultan Malik Al-Saleh. Ketika mereka hendak membaiatnya menjadi sultan, kaum muslimin menolaknya karena bertentangan dengan tradisi. Bahkan Khalifah Abbasiyah ketika itu berkata dengan nada mengejek, "Kalau rakyat Mesir tidak mempunyai anak laki-laki untuk menjadi raja, maka beritahu segera supaya kami dapat mengirimkan anak laki-laki yang akan menjadi raja."
Selanjutnya, untuk mengatasi hal tersebut, Izzuddin Aibak menikahi Syajar ad-Dur. Dengan demikian, Izzuddin diangkat menjadi Sultan Daulah Mamalik di Mesir, menggantikan Daulah Ayyubiyah sebelumnya. Selanjutnya, masa kejayaan pemerintah Daulah Mamalik. Adapun kejayaan yang sudah pernah dicapai Daulah Mamalik di Mesir, di antaranya dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, kemajuan politik pemerintahan. Sejarah mencatat betapa dahsyatnya pertempuran yang terjadi di perbatasan Suriah pada tahun 1260 Masehi, yang lebih terkenal dengan pertempuran Ainul Jalut. Tentara Mesir yang dikomandokan oleh Atabek Kutus dengan panglima perangnya Ruknuddin Baibars sendiri telah mampu menghancurkan tentara perang Tartar Mongol yang dipimpin oleh panglima perangnya Kit yang beragama Kristen Nestarian. Sejak itu tamatlah riwayat Tartar Mongol pengacau dunia Islam itu. Selanjutnya ada kemajuan ekonomi. Menurut Baibars, kestabilan politik itu mempunyai pengaruh kepada keadaan ekonomi. Sebaliknya, keadaan ekonomi yang stabil mempengaruhi stabilitas politik. Oleh karena itu, ia menstabilkan ekonomi Daulah Mamalik dengan menjalin hubungan perdagangan dengan Italia dan Prancis. Hubungan perekonomian yang baik akan membuat neraca keuangan negara maju dan stabil. Juga negara pun akan aman dari permainan ekonomi luar, dan yang pasti jika mantap, ekonomi stabilitas negara aman. Kata Cairo menjadi penting dan strategis sebagai jalur perdagangan Asia Barat dan Laut Tengah dengan pihak Barat, dan terlebih penting lagi setelah jatuhnya kota Baghdad. Selanjutnya, kemajuan ilmu pengetahuan. Pada saat Daulah Mamalik berkuasa di Mesir, Sultan Baibars menjadikan kota Mesir sebagai arena kegiatan para ilmuwan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, sehingga berkembanglah ilmu pengetahuan di Mesir. Dalam bidang sejarah muncul Ibnu Khaldun yang terkenal sampai sekarang, yang telah menulis sebuah kitab berjudul Muqaddimahnya. Buku tersebut masih ada sampai sekarang. Juga Abu Al-Fida dan Al-Makrisi. Dalam bidang kedokteran juga mengalami kemajuan yang gemilang dengan ditemukannya susunan darah dan peredarannya di dalam paru-paru manusia oleh Abu Mabis. Dalam bidang farmasi dikenal seorang ahli yang bernama Al-Kuhin dan Al-Attar dengan bukunya yang berjudul Minhaj Al-Dukhan wa Ducwa Al-Ayan. Dalam bidang matematika dikenal dengan nama Abu Al-Faraj Al-Tabari. Dalam bidang agama, pada saat ulama Baghdad kehilangan semangat akibat kehancuran Baghdad, pintu beristihad seolah-olah tertutup. Akhirnya mereka banyak yang menggeluti ilmu tasawuf dan tarekat. Sementara itu, Daulah Mamalik di Mesir muncul seorang ulama besar, Ibnu Taimiyah Al-Hambali, yang berusaha untuk merubah pola pikir umat Islam yang bersifat tradisional pada masa itu kepada pola pikir yang lebih rasional yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, serta selalu memupuk semangat untuk melakukan ijtihad. Selanjutnya ada masa kemunduran. Kesultanan Mamalik mulai memasuki masa kemunduran terlihat setelah jabatan pemerintahan beralih dari tangan Mamalik Bahri ke tangan Mamalik Burji pada tahun 1382 Masehi. Karena kaum Mamalik Burji tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang cara mengatur dan mengelola pemerintahan, kemampuan mereka hanya di bidang militer. Hal tersebut dapat dimengerti karena mereka pun datang ke Mesir adalah budak-budak yang didatangkan dari Shirkas, Turki oleh Sultan Qalawun, karena ia curiga terhadap beberapa tokoh militer dari Mamalik Bahri yang dianggapnya dapat mengancam kelangsungan kekuasaannya. Maka pada gilirannya mereka diberi amanat untuk memegang tampuk pemerintahan. Tidak ada kemampuan mereka untuk itu. Terakhir, Kesultanan Malik hancur ketika Sultan Salim I dari Daulah Turki Utsmani datang ke Mesir untuk merebut kembali Mesir dari tangan Daulah Mamalik pada tahun 1517 Masehi. Sejak itu, tamatlah riwayat Daulah Mamalik di Mesir beralih ke tangan Turki Utsmani, termasuk diantaranya jabatan Khalifah Abbasiyah yang dilindungi oleh Sultan-Sultan Daulah Mamalik selama lebih kurang 2 abad, ikut serta beralih ke tangan Sultan Salim I. Sejak itu pula, dia memakai gelar Khalifah dari Turki Utsmani.
Selanjutnya masuk di bab 10 yaitu Perang Salib. Yang pertama, timbulnya Perang Salib. Perang Salib adalah perang keagamaan yang berlangsung selama hampir 2 abad, 1096 sampai 1291 Masehi, yang terjadi sebagai reaksi orang-orang Kristen di Eropa terhadap umat Islam di Asia yang dianggap sebagai pihak penyerang karena sejak tahun 632 Masehi, masa pemerintahan Abu Bakar, sampai meletusnya Perang Salib, sejumlah kota-kota penting di tempat suci umat Kristen telah diduduki oleh umat Islam, seperti Palestina, Syria, Asia Kecil, Mesir, Sisilia, dan Spanyol. Disebut Perang Salib karena ekspedisi militer Kristen sewaktu melakukan perang mempergunakan salib sebagai simbol pemersatu untuk menunjukkan bahwa perang yang mereka lakukan adalah perang suci dan bertujuan untuk membebaskan Baitul Maqdis, Yerusalem, dari tangan umat Islam. Tahapan Perang Salib apabila disederhanakan berlangsung dalam 3 tahap. Tahap pertama disebut sebagai periode serangan orang-orang Kristen 1096 sampai 1144 Masehi yang terjadi di dalam 2 gerakan. Gerakan pertama disebut sebagai gerakan gerombolan rakyat jelata. Gerakan kedua merupakan ekspedisi militer. Tahap kedua 1144 sampai 1193 Masehi disebut periode reaksi umat Islam karena jatuhnya wilayah kekuasaan Islam ke tangan kaum salib sehingga Imaduddin Zanki, Nuruddin Zanki, dan Salahuddin Al-Ayyubi bangkit melakukan perlawanan untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai orang Kristen. Tahap ketiga 1193 sampai 1291 Masehi yang dikenal dengan periode kehancuran di dalam pasukan Perang Salib. Selanjutnya, penyebab Perang Salib. Penyebab utama terjadinya Perang Salib adalah faktor agama, politik, dan sosial ekonomi. Faktor agama. Semenjak dinasti Seljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi, pihak Kristen merasa tidak bebas lagi menunaikan ibadah ke sana. Faktor politik. Kekalahan Bizantium di Manzirat pada tahun 1071 Masehi dan jatuhnya Asia Kecil ke dalam kekuasaan dinasti Seljuk telah mendorong Kaisar Alexius I Komnenos untuk meminta bantuan kepada Paus Urbanus II dalam usahanya untuk mengembalikan kekuasaannya di daerah pendudukan dinasti Seljuk. Selanjutnya, faktor sosial ekonomi. Pedagang-pedagang besar yang berada di pantai timur Laut Tengah, terutama yang berada di kota Venezia, Genoa, dan Pisa, mereka berambisi untuk menguasai sejumlah kota-kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah untuk memperluas jaringan perdagangan mereka. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa ada 3 faktor penting yang memobilisir dan memotivasi terjadinya Perang Salib. Antara satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Ditinjau dari segi agama, pendeta ingin merebut Baitul Maqdis. Sementara ditinjau dari segi politik, Kaisar Alexius I ingin untuk merebut kembali daerah-daerah kekuasaannya yang telah diduduki dinasti Seljuk. Sedangkan dari segi sosial ekonomi, rakyat yang sedang menderita ingin memperbaiki kesejahteraan hidup bila dapat memenangkan Perang Salib. Tetapi nampaknya faktor yang paling dominan yang menyulut terjadinya Perang Salib adalah faktor provokasi Peter Amin yang berhasil menanamkan rasa benci, antipasti, dan marah di kalangan umat Kristen terhadap umat Islam. Selanjutnya, serangan Kristen dalam Perang Salib. Periode serangan Kristen ini dibagi kepada 2 tahap. Tahap pertama disebut gerakan gerombolan rakyat jelata yang tidak memiliki kemampuan berperang, tidak berdisiplin, dan tidak memiliki persiapan yang matang. Selanjutnya, serangan balik Islam dalam Perang Salib. Jatuhnya beberapa wilayah kekuasaan Islam ke tangan pasukan salib membangkitkan kesadaran kaum muslimin untuk menghimpun kekuatan guna menghadapi mereka. Maka di bawah komando Imaduddin Zanki, gubernur Mosul, kaum muslimin bergerak maju membendung serangan pasukan salib sampai mereka berhasil kembali merebut Aleppo,
dan Edessa dari tangan orang Kristen pada tahun 1144 Masehi. Sayang tidak lama setelah itu Imaduddin Zangki wafat pada tahun 1146 Masehi, sehingga posisinya digantikan oleh putranya Nuruddin Zangki. Di bawah pimpinan Nuruddin Zangki, dia ingin meneruskan cita-cita ayahnya untuk merebut dan membebaskan negara-negara Islam di dunia timur dari cengkeraman kaum salib. Selanjutnya, kesudahan Perang Salib. Tentara salib pada periode ini dipimpin oleh Raja Jerman Frederick II. Tujuan utama mereka untuk membebaskan Baitul Maqdis sebelum mereka ke Palestina. Mereka berusaha merebut Mesir lebih dahulu dengan harapan dapat bantuan dari orang-orang Kristen Kipti pada tahun 1219 Masehi. Mereka berhasil menduduki Dimyat. Raja Mesir dari dinasti Ayubiyah saat itu adalah Al-Malik Al-Kamil membuat perjanjian dengan Raja Roderick II. Adapun isi perjanjian itu antara lain: pertama, Frederick II bersedia melepaskan Dimyat dan Al-Malik Al-Kamil melepaskan Palestina. Kedua, Frederick II menjamin keamanan di Palestina. Ketiga, Frederick II tidak mengirim bantuan kepada Kristen di Syria. Adapun peradaban Islam yang sudah maju yang berhasil mereka bawa ke barat dapat dirinci sebagai berikut, yaitu bidang militer, seni, perindustrian, perdagangan, kesehatan, astronomi, dan kepribadian. Dalam bidang militer, dunia barat menemukan persenjataan dan teknik berperang yang belum pernah mereka temukan sebelumnya di negaranya, seperti penggunaan bahan peledak untuk melontarkan peluru, pertarungan senjata dengan menunggang kuda, serta membangkitkan semangat militer dengan gendang dan rebana di medan perang. Dalam bidang perindustrian, mereka banyak menemukan kain tenun sekaligus peralatan tenun di dunia timur. Dalam bidang pertanian, mereka menemukan model irigasi yang praktis dan jenis tumbuhan serta buah-buahan yang beraneka ragam. Dalam bidang perdagangan, mereka melakukan hubungan dagang dengan dunia timur yang memaksa mereka menggunakan mata uang sebagai alat tukar, padahal sebelumnya mereka menggunakan sistem barter. Dalam bidang astronomi, mempengaruhi lahirnya berbagai observatorium di barat. Dalam bidang kesehatan, mereka berhasil membawa dan menerjemahkan berulang kali ke berbagai bahasa yang ada di Eropa. Karya Ibnu Sina yang berjudul Al-Shifa tentang ilmu kedokteran yang dijadikan rujukan di berbagai universitas yang ada di Eropa sampai sekarang ini. Dan yang tidak kurang pentingnya adalah sikap dan kepribadian umat Islam di dunia timur pada waktu itu telah memberikan pengaruh positif terhadap nilai-nilai kemanusiaan di Eropa yang sebelumnya tidak mendapat perhatian. Dengan demikian, baik yang menyangkut mental maupun fisik melalui perang salib, orang barat menemukan nilai yang sangat berharga dari dunia timur yang membuat mereka bangkit di Eropa kemudian. Sebaliknya, apa yang diperoleh Islam dari perang salib, apalah yang diharapkan dari penjahat, perampok, dan pembunuh kecuali dekadensi moral. Karena waktu pasukan salib datang ke dunia timur, sekaligus mereka membawa pelacur dari Eropa yang menyertai mereka dalam peperangan. Maka perang salib menghabiskan aset kekayaan dan putra terbaik dunia Islam. Akibatnya memerlukan waktu yang lama untuk memulihkannya kembali. Akibat lain, kemiskinan menimpa dunia Islam karena seluruh kekayaan negara habis dialokasikan untuk biaya dan kepentingan perang. Demikianlah akhir dari perang salib yang telah memporak-porandakan sendi-sendi kekuatan Islam di dunia timur dan melahirkan Renaissance di dunia barat. Selanjutnya yaitu bab 11, Sejarah Turki Utsmani. Pendahuluan. Belum lengkap rasanya membaca sejarah peradaban Islam sebelum membaca sejarah Daulah Turki Utsmani, karena daulah inilah satu-satunya di antara sekian banyak daulah yang ada dalam Islam yang berhasil menaklukkan Konstantinopel, walaupun sudah banyak daulah yang berusaha menaklukkannya sebelumnya. Memang setiap daulah Islam mempunyai peranan yang berbeda-beda dalam sumbangan yang mereka berikan kepada dunia Islam.
Jika Daulah Umayyah Syria berhasil memberikan wilayah teritorial yang sangat luas kepada dunia Islam, mulai dari Persia, Indus di bagian timur sampai ke Afrika, Eropa Barat di bagian barat, sehingga mereka disebut negara adik kuasa ketika itu. Selanjutnya masuk ke bab 11, yaitu sejarah Turki Utsmani. Pendahuluan. Belum lengkap rasanya membaca sejarah peradaban Islam sebelum membaca sejarah Daulah Turki Utsmani, karena daulah inilah satu-satunya di antara sekian banyak daulah yang ada dalam Islam yang berhasil menaklukkan Konstantinopel, walaupun sudah banyak daulah yang berusaha menaklukkannya sebelumnya. Memang setiap daulah Islam mempunyai peranan yang berbeda-beda dalam sumbangan yang mereka berikan kepada dunia Islam. Jika Daulah Umayyah Syria berhasil memberikan wilayah teritorial yang sangat luas kepada dunia Islam, mulai dari Persia, Indus di bagian timur sampai ke Afrika, Eropa Barat di bagian barat, sehingga mereka disebut negara adik kuasa ketika itu. Maka Daulah Abbasiyah di Baghdad, Daulah Umayyah II di Cordova, Daulah Fatimiyah, dan Daulah Mamalik di Mesir, mereka berlomba untuk memajukan ilmu pengetahuan dan peradaban, sehingga mereka berhasil memberikan sumbangan kepada dunia Islam dalam bidang kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban. Selanjutnya, Turki Utsmani kembali menyumbangkan wilayah yang cukup luas bagi dunia Islam. Mereka berhasil melakukan ekspansi Islam ke Eropa Timur. Bahkan mereka adalah satu-satunya yang berhasil menaklukkan Konstantinopel yang menjadi ibu kota kerajaan Romawi itu oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 Masehi. Maka dengan dikuasainya Konstantinopel itu, pintu ekspansi ke Eropa semakin menjadi sukses dan terbuka. Puncak kejayaan Turki Utsmani dalam memperluas wilayah ekspansi adalah di tangan Sultan Sulaiman I, yang terkenal dengan sebutan Sulaiman Agung dan Sulaiman Al-Kanum. Di bawah pemerintahannya, wilayah kekuasaan Turki Utsmani meliputi Afrika Utara, Mesir, Hijaz, Irak, Armenia, Asia Kecil, Balkan, Yunani, Bosnia, Bulgaria, Hongaria, Rumania, sampai ke batas Sungai Danube dengan 3 lautan, yaitu Laut Merah, Laut Tengah, dan Laut Hitam. Selanjutnya, pembentukan pemerintahan. Pendiri daulah ini adalah bangsa Turki dari suku Oghuz yang mendiami wilayah Mongol. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10 ketika mereka pindah ke Asia Tengah, berada di bawah tekanan serangan-serangan Mongol pada abad ke-13 Masehi, sehingga mereka melarikan diri dan mencari tempat pengungsian. Mereka kemudian menetap di tengah-tengah saudara-saudara mereka dari Turki Saljuk di dataran tinggi Asia Kecil. Di Asia Kecil, di bawah pimpinan Artogol, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II yang ketika itu sedang berperang melawan Bizantium. Berkat bantuan mereka, Sultan Alauddin mendapat kemenangan. Maka atas dari jasa baik mereka itu, Sultan Alauddin menghadiahkan sebidang tanah kepada mereka di Asia Kecil dekat Bizantium. Sejak itu mereka terus membina dan membangun wilayah barunya dan memiliki kota Shukut sebagai ibu kotanya. Yang selanjutnya, masa kejayaan pemerintahan. Masa puncak kejayaan Turki Utsmani ada pada 3 orang sultan, yaitu Sultan Muhammad II, bergelar Al-Fatih, sang penakluk. Dia dapat mengalahkan Bizantium dan menaklukkan Konstantinopel yang sudah direncanakan dulu oleh Sultan Bayazid, anaknya Sultan Salim I, dan Sultan Sulaiman I Al-Kanum. Sultan Muhammad II. Kekuasaan Daulah Utsmani yang sedemikian luas di Asia Kecil dan Eropa Timur tidak dapat kokoh sebelum Konstantinopel ditaklukkan. Oleh sebab itu, menaklukkan Konstantinopel suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar, karena urusan hidup matinya Daulah Turki Utsmani terletak pada keberhasilan mereka menaklukkan Konstantinopel. Oleh sebab itu, semangat untuk menaklukkan Konstantinopel dikobarkan terus secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, karena mereka teringat akan takbir yang diucapkan Nabi Muhammad ketika cahaya memancar dari linggisnya ketika kena batu sewaktu menggali parit dalam perang Khandaq.
Hal itu menjadi satu keyakinan yang kuat bagi mereka bahwa Konstantinopel pada suatu ketika kelak pasti akan dapat ditaklukkan. Usaha menaklukkan Konstantinopel sudah dimulai sejak Muawiyah I berkuasa. Dia mengerahkan angkatan laut di bawah pimpinan putranya Yazid merebut kota itu. Tetapi usahanya gagal karena pertahanan kota yang kokoh dan mereka dari pihak musuh sudah menggunakan meriam Yunani. Taktik yang dilakukan Muhammad II dalam menaklukkan Konstantinopel berbeda dengan yang dilakukan sultan-sultan sebelumnya. Jauh dari sebelum melakukan penaklukan, Sultan Muhammad II terlebih dahulu membangun sebuah benteng yang tinggi yang diberi nama Runli Hisar. Fungsi benteng ini adalah sebagai tempat mengumpulkan persediaan perang untuk menyerang Konstantinopel. Pembangunan benteng tersebut memakan waktu selama 3 bulan. Pembangunan benteng itu sudah diperhitungkan secara matang dan terencana karena pengepungan Konstantinopel akan menyedot tenaga yang besar. Rencana yang matang, persenjataan yang lengkap dan tidak boleh gegabah. Untuk itu, sebelum penyerangan dilakukan, Sultan bersama-sama dengan para pengiringnya mengelilingi parit pertahanan Konstantinopel untuk menganalisa segi kekuatan dan segi kelemahan lawan untuk mencarikan cara yang tepat mengatasinya. Pada sisi lain, Kaisar untuk kedua kalinya berusaha untuk membujuk Sultan agar dapat mengurungkan niatnya menyerang Konstantinopel. Tetapi Sultan menjawab, kalau Kaisar tidak suka berperang, lebih baik menyerahkan Konstantinopel saja. Jika Kaisar mau menyerahkan Konstantinopel, maka Sultan akan menjamin keselamatannya. Akan tetapi tawaran tersebut tidak dapat diterima Kaisar. Kemudian Kaisar mencari jalan lain, yaitu berusaha untuk meminta bantuan kepada kerajaan-kerajaan Kristen di Eropa. Dan permintaan yang sama juga disampaikan kepada Paus di Roma, Italia, agar dapat membantu Kaisar menyerang Sultan. Akan tetapi bantuan yang diharapkan tersebut tidak kunjung datang. Adapun yang menjadi penyebab tidak datangnya bantuan kepada Kaisar karena sebagian dari kerajaan-kerajaan Eropa itu sudah terlanjur menandatangani perjanjian dengan Sultan agar tidak saling menyerang. Akhirnya pada tanggal 29 Mei 1453 Masehi, di subuh hari penyerbuan terakhir dilakukan. Meriam berhasil membobol dinding tembok sehingga mereka dapat masuk menyerbu ke dalam. Maka Kaisar terbunuh, Konstantinopel jatuh. Tentara Islam menang menaklukkan Konstantinopel tersebut. Maka berakhirlah penyerbuan yang sangat dramatis dan mendebarkan tersebut sehingga Sultan Muhammad II berharap mendapat gelar Al-Fatih, artinya sang penakluk. Kemudian secara eksternal, Kaisar Romawi tidak mendapat dukungan dari raja-raja Eropa dan Paus yang berkedudukan di Roma dalam melawan Sultan Muhammad Al-Fatih. Sehingga faktor ini menjadi kunci keberhasilan Sultan Muhammad II melawan Kaisar. Jika selama ini perhatian sultan-sultan hanya tertuju pada bidang keamanan dan ekspansi wilayah saja, maka pada masa Muhammad II ini mulai ada perhatian pada bidang lain, yaitu gereja Hagia Sophia dimodifikasi dan disulap menjadi masjid. Akhirnya dalam usia 51 tahun Muhammad Al-Fatih meninggal dunia dan dia dimakamkan di dekat Masjid Megah yang dibangunnya di Konstantinopel atau Istanbul. Dia digantikan oleh anaknya Sultan Salim. Selanjutnya Sultan Salim I. Periode Sultan Salim I ini adalah periode peralihan dari kesultanan ke kekhalifahan. Selain itu dia pun mengalihkan perhatian ekspansinya dari dunia barat ke dunia timur dengan menaklukkan Persia, Syria dan Daulah Mamalik di Mesir. Di Mesir, ketika menaklukkan Daulah Mamalik, Sultan Salim I meminta kepada Khalifah Abbasiyah agar menyerahkan kekhalifahannya kepadanya. Sebenarnya dia sebagai Sultan Turki Utsmani tidak perlu meminta kekhalifahan itu kepada Khalifah Abbasiyah, karena sebelum itu Daulah Fatimiyah pun di Mesir sudah memakai gelar khalifah. Demikian juga Daulah Umayyah di Spanyol, Abdurrahman An-Nasir juga sudah memakai gelar khalifah. Sekarang ditambah Daulah Turki Utsmani memakai gelar khalifah. Akhirnya karena penyakit yang dideritanya, dia wafat pada tanggal 2 September 1520 dalam suatu perjalanan pulang dari Istanbul menuju Adrianopel. Dia digantikan oleh putranya Sulaiman.
Selanjutnya Sultan Sulaiman I Al-Kanun. Sulaiman yang menggantikan ayahnya berhasil membawa daulah Turki Utsmani ini ke puncak klimaks perkembangannya. Dia mengarahkan ekspansinya bukan hanya ke dunia barat tetapi ke dunia timur sekaligus, dan seluruh wilayah yang berada di sekitar Turki Utsmani menggoda hatinya untuk dibersihkan. Sulaiman berhasil mendudukkan Irak, Belgrado, Pulau Rhodes, Tunis, Syria, Hijaz, dan Yaman pada tahun 1529 Masehi. Memang kemajuan Turki Utsmani di bidang militer sangat luar biasa, tidak tertandingi oleh daulah manapun. Tetapi bukan itu saja, diikuti pula kemajuan di bidang lain, di antaranya yang terpenting sebagai berikut. Kemajuan di bidang militer. Para sultan daulah Utsmani yang pertama adalah orang-orang yang kuat, sehingga mereka dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan wilayah yang sangat luas. Hal ini tentu karena didukung antara lain faktor militer yang kuat dan tangguh. Mereka memiliki kekuatan militer yang pemberani, tangguh, terampil yang sanggup bertempur kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya masa kemunduran. Masa kemerosotan Turki Utsmani dimulai dari krisis suksesi sepeninggal Sultan Sulaiman pada 1566 Masehi sampai sebelum Turki menjadi republik 1923 Masehi di tangan Mustafa Kemal Atatürk. Tercatat 27 sultan, tidak ada lagi yang dapat diandalkan. Tentu kemewahan hidup dalam istana telah merusak mental anak-anak sultan tersebut. Maka daulah Turki Utsmani yang sudah pernah jaya dan malang melintang di berbagai pertempuran, baik di timur maupun barat, kini mendapat julukan The Sick Man of Europe yang tinggal menunggu detik-detik kematiannya. Banyak faktor yang menyebabkan kehancuran Turki Utsmani ini, di antaranya wilayah kekuasaannya yang luas, rumit menyusun administrasi negara, sehingga administrasi negara Turki Utsmani tidak beres. Sementara penguasanya sangat berambisi memperluas wilayah, ikut perang terus-menerus. Akibatnya tidak ada waktu lagi mengurus administrasi negara. Faktor kedua, heterogenitas penduduk, menguasai wilayah yang luas, tentu juga mengurus penduduk yang beragam etnis, agama maupun adat istiadat, Asia, Afrika, Eropa. Faktor ketiga yaitu kelemahan para penguasa. Sepeninggal Sulaiman, Turki Utsmani diperintah oleh sultan-sultan yang lemah yang tidak dapat mengatur pemerintahan negara. Akibatnya pemerintahan menjadi kacau. Kekacauan itu dibiarkan terus dan tidak pernah diatasi secara sempurna. Maka semakin lama semakin parah sampai jatuh sakit di Eropa dan tidak ada yang mampu lagi menyembuhkannya. Selanjutnya masuk ke bab 12 yaitu sejarah daulah Safawiyah di Persia. Yang pertama, pembentukan pemerintahan. Daulah Safawiyah 1501 sampai 1736 Masehi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan, Iran. Oleh sebab itu, daulah ini dapat dianggap sebagai peletak pertama dasar terbentuknya negara Iran sekarang. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah, didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan daulah Turki Utsmani di Asia Kecil. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya Safi al-Din 1252 sampai 1334 Masehi. Nama tersebut tetap dipertahankan sampai tarekat ini berubah menjadi gerakan politik. Bahkan menjadi nama bagi daulah yang mereka dirikan, yaitu daulah Safawiyah. Safi al-Din adalah seorang yang kaya dan memiliki sufi sebagai jalan hidupnya. Ia keturunan Imam Syiah yang keenam, Musa al-Kazim. Gurunya bernama Syekh Taju al-Din Ibrahim Zahiri, yang dikenal dengan panggilan Zahid al-Gilani. Karena prestasi dan ketekunannya dalam kehidupan tasawuf, diambil menantu oleh gurunya tersebut. Demikianlah sejarah lahirnya daulah Safawiyah yang pada mulanya merupakan suatu aliran yang bersifat keagamaan berfaham Syiah. Kemudian akhirnya menjadi daulah besar yang sangat berjasa dalam memajukan peradaban Islam. Walaupun tidak dapat menyamai daulah Abbasiyah di Baghdad, daulah Umayyah di Spanyol, dan daulah Fatimiyah di Mesir pada waktu jayanya ketiga kerajaan tersebut. Selanjutnya masa kemajuan pemerintahan dan ilmu pengetahuan. Selama daulah Safawiyah berkuasa di Persia, Iran,
Di sekitar abad ke-16 dan ke-17 Masehi, masa kemajuannya hanya ada di tangan dua sultan, yaitu Ismail I dengan puncak kejayaannya pada masa Sultan Shah Abbas. Selanjutnya Sultan Ismail I. Sultan Ismail berkuasa lebih kurang selama 23 tahun, 1501 sampai 1524 Masehi. Pada 10 tahun pertama kekuasaannya, ia berhasil melakukan ekspansi untuk memperluas kekuasaan tersebut. Ia dapat membersihkan sisa-sisa kekuatan dari pasukan Ake Kuyunlu di Hamadan. Tidak sampai di situ, dia sangat berambisi untuk mengembangkan sayap untuk menguasai daerah-daerah lainnya seperti ke Turki Utsmani, walaupun dia sadar bahwa Turki Utsmani tersebut adalah musuh yang kuat dan berat. Terjadi persaingan segitiga antara pimpinan suku-suku Turki, pejabat-pejabat Persia, dan tentara Kizilbash dalam memperebutkan pengaruh dan kekuasaan untuk memimpin Daulah Safawiyah. Faktor yang membuat tiga sultan tersebut tidak berhasil memperoleh kemenangan dalam ekspansi-ekspansi mereka karena keadaan dalam negeri mereka masih belum stabil. Karena jika di internal pemerintahan masih terjadi konflik-konflik, akan mustahil memperoleh kemenangan dalam melakukan ekspansi. Kondisi yang memprihatinkan tersebut baru dapat diatasi setelah Sultan kelima Daulah Safawiyah Abbas I naik tahta. Ia memerintah Daulah Safawiyah selama 40 tahun. Selanjutnya Sultan Shah Abbas. Segera setelah Sultan Shah Abbas I diangkat menjadi sultan, ia mengambil langkah-langkah pemulihan kekuatan Daulah Safawiyah yang sudah memprihatinkan itu. Pertama, ia berusaha menghilangkan dominasi pasukan Kizilbash atas Daulah Safawiyah dengan cara membentuk pasukan baru yang anggota-anggotanya terdiri dari budak-budak yang berasal dari tawanan perang Georgia, Armenia, dan Sircasia yang telah ada semenjak Sultan Tahmasp I yang kemudian disebutnya dengan pasukan Gulam. Kedua, mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani dengan syarat Abbas I terpaksa menyerahkan wilayah Azerbaijan, Georgia, dan sebagian wilayah Luristan. Dengan dua langkah yang dilakukan Abbas I tersebut, berarti ia telah dapat memulihkan keamanan Daulah Safawiyah pada dua aspek. Secara internal, ia berhasil menghilangkan dominasi pasukan Kizilbash terhadap Daulah Safawiyah. Secara eksternal, ia berhasil meredam konflik dengan Turki Utsmani sehingga stabilitas keamanan juga tercipta dalam pemerintahannya karena ia terbebas dari gangguan Turki Utsmani. Usaha-usaha yang dilakukan Abbas I berhasil membuat pemerintahan Daulah Safawiyah menjadi kuat kembali setelah itu. Dalam kondisi pemerintahannya yang sudah stabil, Abbas I mulai memusatkan perhatiannya keluar, berusaha mengambil kembali wilayah-wilayah kekuasaan Safawiyah yang sudah hilang. Dengan demikian, masa kekuasaan Abbas I adalah masa puncak dari kejayaan Daulah Safawiyah. Secara politik, ia dapat mengatasi berbagai pergolakan yang terjadi di dalam negerinya, meredam konflik-konflik sehingga tercipta stabilitas keamanan. Melalui dua hal tersebut, ia pun berhasil kembali mengambil wilayah-wilayah yang pernah direbut oleh kerajaan lain, terutama kerajaan Turki Utsmani sebelum kekuasaannya. Adapun yang menjadi faktor keberhasilan Abbas I dalam ekspansi wilayah antara lain kuatnya dukungan militer, karena pada masa Abbas I sudah ada dua kelompok militer, yaitu pasukan militer Kizilbash dan pasukan militer Gulam. Faktor kedua, ambisi sultan yang sangat besar bagi memperluas wilayah Daulah Safawiyah. Kemajuan yang dicapai oleh Sultan Abbas I tersebut bukan hanya di bidang ekspansi wilayah dalam bidang pemerintahan saja, tetapi juga di bidang lain pun. Daulah ini banyak mengalami kemajuan, di antaranya kemajuan itu sebagai berikut. Kemajuan ekonomi. Stabilitas politik yang tercipta Sultan Abbas I pada masa pemerintahannya, terlebih lagi setelah Kepulauan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas. Selanjutnya, kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam sejarah, bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan pecinta ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kemajuan kebudayaan dan seni. Di bidang seni, nampak pada gaya arsitektur bangunan-bangunannya.
Juga dapat dilihat dari kerajinan tangan, keramik, karpet, permadani, pakaian, dan tenunan. Mode tembikar dan model seni lainnya juga sudah dirintis seni lukis. Masa kemunduran. Sepeninggal Abbas I, Daulah Safawiyah berturut-turut diperintah oleh 6 sultan, yaitu Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Husain, Tahmas, dan Abbas III. Pada masa-masa sultan tersebut, Daulah Safawiyah mengalami kemunduran yang membawa kepada kehancuran. Di antara faktor-faktor kemunduran Daulah Safawiyah ini adalah konflik yang terus-menerus berkepanjangan dengan Turki Utsmani. Faktor berikutnya karena lemahnya sultan yang diangkat sehingga mereka tidak dapat mempertahankan kekuasaan yang diwarisinya, apalagi memperluas. Sebaliknya yang terjadi adalah konflik internal memperebutkan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Juga tidak didukung pasukan tentara yang kuat karena pasukan Gulam yang dibentuk Sultan Abbas I tidak memiliki semangat perang yang tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.